Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu dia kan. Waalaikumsalam. Oke, Pano persiapan mau pulang Pano ya? Berangkat Pak, ini barusan sekolah Pak. Oh, saya kira baru mau pulang. Ini ternyata baru berangkat ya. Luar biasa. Ya, Bapak Ibu semua, sebelum perkuliahan pada hari ini kita mulai, mari kita berdoa sejenak. Semoga diberikan kelancaran dalam perkuliahan kita. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Sehat ya Bapak Ibu ya. Setelah digempur UTS minggu lalu, ada mata kuliah yang belum UTS, baru UTS-nya minggu ini. Problematika, Pak. Problematika. Hmm. Nah, bisa diselesaikan kan ya, yang filsafat 2 kali 24 jam, ketemukan ya Mas, masalah plus kondisinya, kondisi saat ininya. Ya kan soalnya filsafat gitu ya, kebijakan pendidikan yang landasan filosofisnya menurut Bapak Ibu sekalian itu lemah dan kondisi sekarang kayak gimana gitu kan ya pertanyaannya ya. Oke. Em, Kuliah kita kali ini saya mau sedikit kasih gambaran tentang apa yang harus Bapak Ibu lakukan selama minggu ini untuk persiapan kita di minggu depan. Kalau di pertemuan ke-6, kita sempat belajar struktur revolusi saintifik seperti apa yang disampaikan oleh Thomas Kuhn. Kita coba hari ini nanti dilanjutkan dengan tugas Bapak Ibu tentang alat-alat dalam menunjang perkembangan sains. Tools of science, alatnya sains. Alatnya sains itulah yang nanti menyebabkan dari normal science, nanti ada pergeseran model, ada krisis, ada model revolusi, lalu ada pergeseran paradigma. Secara umum ada 3 tools of science. Yang pertama itu logika, lalu ada matematika, lalu ada bahasa. Ya kan? Di pertemuan 7 kita coba membahas, Bapak Ibu coba bahas tentang aliran filsafat empirisisme, lalu ada pragmatisme dan juga satu lagi rasionalisme. Iya, ada rasionalisme. Jadi ada yang membahas dari segi kebermanfaatannya aja, titik fokusnya di situ. Ada yang bertitik fokus di konfirmasi, ada yang berfokus pada koherensi. Semuanya punya dampak, punya skema, punya kedudukan sendiri di dalam tools of science. Contohnya kalau kemarin kita bahas tentang di mana? Di Revolution of Science-nya Thomas Kuhn itu ada
inkomensurabilitas. Ada sistem operasi dari bahasa yang beda antara normal science saat dia bergeser hingga menghasilkan paradigma baru. Itu pasti ada makna bahasa, ada yang diperluas, ada yang dipersempit, ada yang ditambahkan pemaknaan. Kalau Bu Nelly sekarang pulang sama siapa ini, Bu? Sama suami? Iya, Pak. Untung sama suami. Kalau nggak sama suami, misal ya ada Bu Ocun di sana dari tempat kerja ya. Bu Nelly keluar gerbang ditelepon, ada suaminya Bu Nelly nelpon. Bu Nelly sekarang di mana Bu Ocun? Sudah pulang loh. Kata suaminya yang nunggu di rumah, kok belum sampai? Jadi status Bu Nelly itu kalau kondisi kayak gitu itu sudah pulang atau belum? Sudah pulang dari rumah tapi belum sampai, belum keluar gerbang. Nah loh, jadi itu udah pulang apa belum sekarang? Kalau Bu Ocun ditanya, Bu Nelly sudah pulang belum? Sudah, jangan tolak ukur dia keluar gerbang sekolah, ya kan? Tapi ketika suaminya bilang, loh belum pulang tuh karena belum sampai, bener nggak suami Bu Nelly bilang gitu? Bener juga, itu namanya eh, makna ganda dari yang kita kenal dengan inkomensurabilitas. Ya, jadi penting bagi sains itu punya bahasa yang rigid. Belum lagi kalau kita ngomong terkait dengan matematika. Bagian penting dari sains kayaknya nggak bisa lepas dari matematika. Ada yang bilang matematika itu queen of science, ratunya ilmu pengetahuan, katanya kan gitu. Ya, Em, khususnya mungkin di fisika sama kimia, di biologi juga penting itu. Adanya matematika. Kenapa kok definisi bahasa yang panjang itu bisa jadi simpel banget di fisika? Kalau kita dengar persamaan hukum 1 Newton, eh, sigma F sama dengan 0, itu kan dalam satu baris, bahkan dengan 4 karakter beres ya. Sigma F sama dengan 0. Coba kalau kita jabarkan dalam bentuk bahasa. Sebuah benda akan tetap bergerak dengan kecepatan konstan. Sebuah benda akan tetap diam atau dia akan bergerak dengan kecepatan konstan jika tidak ada gaya yang mempengaruhinya. Panjang banget Pak Budi ya, kalau diubah dalam bentuk ini ya kalimat ya. Tapi ketika kita ubah dalam bentuk persamaan, cuma jadi 4 karakter. Sigma F sama dengan 0. Ada peran matematika di sana. Dan fungsi logika juga akan menuntun kita pada perkembangan ilmu pengetahuan. Itulah nanti yang akan ditugaskan ke Bapak Ibu sekalian, bagaimana memetakan peran masing-masing tools of science dalam mendukung perkembangan ilmu pengetahuan. Jadi ada tiga alat sains yang akan Bapak Ibu bedah. Yang pertama itu logika, yang kedua matematika, yang ketiga itu bahasa. Ya, sekarang tugas individu dulu, bikin silakan Bapak Ibu browsing, bikin dalam artikel ringkas tentang apa itu matematika, peran matematika, keunggulan, kelemahan, sehingga matematika dapat menjadi faktor penting penunjang perkembangan ilmu pengetahuan. Begitu pula dengan logika dan juga bahasa. Gitu. Jadi saya bagi itu untuk yang bahasa, nanti ada Bu Nelly dan Bu Ocun itu nanti bahas bahasa sebagai tools of science. Nah, terus untuk logika sebagai tools of science itu ada Bu Fatni dan Bu Samiati.
Lalu matematika sebagai tools of science itu ada Pak Ano dan Bu Kiki nantinya. Jadi Bapak Ibu semua, bangsa yang maju biasanya bisa dibuktikan dari seberapa lama bangsa itu punya bahasa yang baku. Bangsa Indonesia bahasanya terus berkembang. Siapa yang tahu dengan arti gawai 15 tahun yang lalu? 20 tahun yang lalu, kalau kita cari di KBBI nggak akan keluar itu istilah gawai. Beberapa kata-kata serapan Indonesia itu kayaknya nggak ada yang pure murni bahasa Indonesia kayaknya ya. Bahasa Indonesia itu adalah bahasa serapan dari berbagai bahasa yang kemudian kita akuisisi sebagai bahasa nasional kita. Dibilang bahasa Melayu, bukan bahasa Melayu. Banyak serapan bahasa Jawanya juga, banyak serapan bahasa Arabnya, bahasa Belandanya, bahasa Portugisnya juga ada, bahasa Spanyolnya ada, dan perkembangan bahasa memang beberapa pemaknaan dari sisi sains itu penting untuk sebagai penanda definisi operasional dari suatu konsep. Ada nggak di bahasa daerah yang ternyata kalau nggak ada padanannya di bahasa Indonesia? Kayak istilah, mungkin kalau bahasa Jawa, Pak, Pak, eh, Pak Ano tahu ya Pak, eh, sumu itu apa Pak? Gerah, Pak. Panas. Gerah, panas. Nah kalau sumeng, Sumeng itu kayak panas gitu loh, Pak. kayak panas tapi belum panas Pak ya. Sulit diidentifikasi dengan kata-kata padanannya nggak ada Pak ya. Pakai parameter derajat juga nggak ketemu ya. Iya kan? Kayak kita ukur suhu tubuh kita itu masih dalam batas normal itu. Tapi kenapa kita berasa panas banget? Wah, definisinya panjang banget ya jadinya kalau kita ngomongin sumeng mau dipadankan dengan bahasa Indonesia ya. Wah, itu jadi tantangan itu nanti buat siapa tadi? Bu Nelly sama Bu Ocun ya. Terkait dengan bahasa sebagai tools of science. Lalu nanti untuk yang terkait dengan eh, logika sebagai tools of science. Ada dua paradigma besar atau rumah besar yang menjadi eh, seolah bertolak belakang ya, antara koherensi dan juga korespondensi, antara rasionalisme dan empirisme, antara buah pikiran dengan hasil dari pengalaman. Kira-kira lebih penting mana antara dan lebih benar mana antara koherensi dengan korespondensi dalam membentuk pengetahuan nantinya. Apa yang ada di pikiran kita atau pengalaman kita yang lebih berharga? Ya kan kadang namanya sains itu diawali oleh sesuatu yang ternyata antara empiriknya itu beda dengan apa yang ada di rasio kita. Tapi kadang apa yang ada di rasio kita itu jauh lebih kita yakini daripada apa yang pernah kita alami kadang. Nah, tantangannya memang gitu. Apa itu logika, apa itu akal pikiran, perannya dalam pengembangan pengetahuan,
Akal pikiran ada kelemahannya enggak? Keunggulannya apa? Nah, itu nanti diharapkan akan dibawakan Bapak Ibu pada artikel yang Bapak Ibu buat, makalah bukan artikel, sorry. Makalah yang Bapak Ibu buat nanti dikumpulkan. Perlu berapa lama ya kita ya nyusun makalah terkait dengan itu ya, peran matematika? Kalau matematika itu kan cenderung alur berpikirnya deduktif ya. Logika plus deduktif itu sangat menunjang banget dalam matematika. Nanti saya minta Bapak Ibu tolong tolongkan. Dan mungkin minggu depan karena pekan kedua mungkin ada yang bisa hadir, diharapkan bisa kuliah luring nantinya sesuai kesepakatan. Oke, mungkin saya kuliah nggak lama-lama ngelihat Bu Samiati itu sudah meringis-ringis, nggak kuat duduk lama-lama kayaknya ya. Apalagi bukan di kursi itu ya kayaknya ya. Ya. Nah, mungkin ini sedikit pengantar saya terkait dengan perkuliahan filsafat sains. Silakan dikerjakan. Sebelumnya ada yang ingin ditanyakan mungkin dalam proses sebelum diakhiri perkuliahan kita untuk mata kuliah filsafat sains ini? Ini kamera saya memang kabel fleksinya lagi nggak beres ini. Pak, mau tanya untuk tugas penilaian profetik itu kan ada penilaian diri sendiri sama teman ya, Pak ya? Itu Iya, iya, teman iya. dalam artian teman kelompok atau teman di luar kelompok, Pak itu? Teman di luar kelompok. Nanti kita akumulasikan itu. Siapa tahu nanti Bu Fatmi menurut Pak Ano nilainya paling tinggi, tapi menurut Bu Nelly paling rendah, menurut Bu Samiati nilainya pas-pasan gitu. Ya, kita nanti coba akumulasikan itu. Itu jadi penunjang nilai persepsi dari rekan sejawat. Jadi Nanti kita penilaiannya di ini, Pak. Gimana, Pak? iya, iya. Gimana? Enggak, itu kan saya baca-baca kan kayak nilai profetik itu kan bahas tentang kayak ada kajian Al-Quran atau tidaknya pada pendahuluan. Nah itu tuh maksudnya yang dinilai itu dari makalah yang terakhir dibuat, makalah yang kelompok itu atau makalah yang perorangan yang kayak kemarin dipresentasiin itu, Pak. Itu makalah nanti yang dipresentasikan, karena kalau yang makalah nggak dipresentasikan kan teman nggak tahu ya. Iya, makanya. Iya, makanya itu Jadi yang dari luar kelompok nanti yang nilai terkait dengan apa penilaian profetik itu. Kan biasa tandem dua itu gitu ya. belum ya, Pak ya? Belum. Oh iya. Ya, Kirain harus dikumpul minggu ini gitu. belum. Itu nanti jadi penguat itu dari nilai yang saya kasih dan Pak Yani kasih dari hasil artikel-artikel apa makalah-makalah yang Bapak Ibu susun. Oh iya Iya. iya. Atau untuk yang apa Baik. filsafat kan belum pernah ada yang tampil PPT kan, yang sudah tampil kan di mata kuliah AIK kan ya. Ya, Pak. Oh Iya, iya ya. iya betul. Iya, Pak. Yang filsafat belum pernah ada yang tampil PPT kita. Iya, belum Pak, belum. Iya, gitu. Ada lagi? Izin bertanya Pak Arif, Iya. ini untuk yang pembagian materi, kan saya sama Bu Fatmi dapat logika tools of science. Itu hanya materinya yang sama, makalahnya beda atau satu makalah aja? Itu materinya aja yang sama, makalahnya beda. Iya. Yang Sambil presentasinya iya, gimana, nanti Pak? presentasinya itu baru dikomunikasikan.
Oh, Presentasi kan soalnya minggu depan ya. yang bisa hadir Presentasi. 3 orang minggu depan. Kan pas itu kayaknya satu hadir, satu Iya. enggak, satu hadir, satu enggak. Atau Oh, yang bikinnya enggak hadir. Jadi yang hadir itu tinggal presentasi. Kan adil kayaknya ya. nilainya plus plus tuh yang hadir. Saling apa melengkapi. Iya, coba dikomunikasikan nanti untuk PPT-nya terserah. Tapi itu jadi bagian penilaian utuh yang ditampilkan itu adalah milik kelompok. Misal Bu Leli dengan Bu Oce, Pak Arno dengan divisi. Tapi kalau makalahnya sendiri-sendiri Pak, otomatis PPT-nya nanti beda-beda. Enggak, nanti kan bisa dikomunikasikan. Kira-kira mana yang mau ditambahkan, dikomunikasikan mana yang mau apa aja mau dikurangi. ditampilkan gitu. Iya, Iya Pak. iya. Mungkin dari satu orang, misal dari menurut Bu Nelly terkait dengan bahasa, ada tuh perlu kita bahas. Belum sempat ditulis oleh dengan meta bahasa. Maka mungkin ada saran nanti dari Bu Ocun, oh ini meta bahasa belum dibahas nih, jadi lagi topik meta bahasa, mungkin dalam slide gitu. Apa itu hermeneutik mungkin belum ada, nanti tambahan lagi hermeneutik gitu. Saling melengkapi nanti untuk PPT-nya. Gitu. Gitu ya Bapak Ibu ya. Ya Pak. Oke. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Cukup? Cukup Pak. Kalau cukup, mari kita akhiri sesi perkuliahan kita untuk mata kuliah filsafat sains dengan lafaz hamdalah diiringi doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi jangan leave dulu Bapak Ibu. Saya mau tanya terkait dengan statistika. Sedikit aja ya. Ya, di statistika itu saya lihat di uji prasyar, sorry. Oh ya, di UJT, pertemuan 7 ya UJT ya. Ya Pak. Itu ada yang pakai per sampel t-test, ada yang pakai independent t-test. Mungkin masing-masing ngerasa ya, ada yang pakai per sampel t-test, ada yang pakai independent t-test. Nah, kenapa kok ada yang pilih pakai per sampel t-test dan kenapa ada yang pakai independent t-test? Yang ngerasa pakai per sampel t-test siapa? T-test Yang datanya nggak berpasangan. normal apa Pak? Oh. Iya, lagi, iya Pak. itu datanya nggak normal, tapi homogen. Tapi nanti diselesaikan dengan per sampel t-test. Ada yang pakai per sampel t-test? Ya sudah. Yang pakai per sampel t-test, itu alasannya kenapa pakai per sampel t-test. Yang pakai independen, alasannya kenapa pakai independen. Kalau independen kemarin itu bingung sih Pak, itu independen apa pirate ya? Kalau pirate kan dia Saya pirate ya. pasangan ya. Kalau independen tuh satu sampel tapi 2 perlakuan itu namanya. Saya pirate kayaknya ya. Kalau dari kemarin yang sudah dilihat di YouTube itu informasi tentang pirate sama independen, kalau pirate itu kan dia ada hubungan gitu ya Pak, antara variabel X sama variabel Y-nya gitu. Tapi kalau independen kan dia masing-masing, tidak berhubungan. Kalau Pak Budi alasannya kenapa pakai independen Pak Budi? Kalau Bu Nelly benar Pak, pakai per. Maksudnya bukan benar hasilnya ya. Ini kita baru ngomong antara Pak Budi pakai per itu salah satunya Bu Nelly. Tadi kan Bu Nelly kayaknya saya pakai per. Memang benar pakai per. Iya, saya pakai per. Iya. Saya pakai independen. Beda ya. Iya. Kalau Pak Budi alasannya pakai independen kenapa? Dua-duanya bisa benar dan dua-duanya bisa salah. Karena memang soalnya itu satu
nomornya cuma satu ya, sampel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dalam satu nomor ya. Iya. Satu nomor ke bawah shred gitu sampai ketemu 30 sampel kalau nggak salah ya. Mm-mm. Di sampingnya itu ada dosis 30, sampingnya lagi ada dosis 50. Iya. Ya. Nah, mungkin alasan Pak Budi kenapa kemarin pakai independen? Basing. Gampang lagi kuliah. Gampang aja basing. Atau kenapa Bu Nelly kemarin ayo Pak Budi kenapa kemarin pakai independen Pak Budi untuk tesnya? Hah? Kita ngajarin Saya lupa, Pak. minggu lalu kalau kita tanyakan begitu. Kalau Bu Nelly kenapa kemarin pakai per sampel? Saya ceritanya nemu kayak mata kuliah statistik gitu Pak. Terus jadi kalau syarat uji itu kan harus normalitas sama homogenitas sama Ya, apalagi itu satu lagi. ya. Nah, setelah saya uji normalitas homogenitasnya tidak normal dan tidak homogen. Jadi saya berdasarkan artikel itu diujinya pakai itu. Masko apa sih itu uji virus Ya. sample testnya itu. Gitu. Jadi saya pakai itu. Disesuaikan dengan sekolah. Kalau saya kemarin patokannya gini loh, Pak. Kalau ujinya itu enggak normal, itu pakai uji non parametrik. Ya. Ya. Jadi memang setelah uji prasyarat harusnya uji itu bisa berlanjut. Syaratnya kalau tes itu bagian dari statistika parametrik. Jadi kalau mau lanjut, syarat pertama dia harus normal, yang kedua itu harus homogen. Kalau salah satu syarat itu tidak terpenuhi, maka geser ke statistika non-parametrik. Itu materi kita belum sampai. Kalaupun itu, makanya saya bilang ini bisa benar bisa salah. Dua-dua jawabannya. Itu tergantung alasan. Kalau misalkan kita asumsikan kedua data itu normal dan homogen, kita lihat persepsi Bapak Ibu terhadap data yang ada itu seperti apa. Kalau persepsi Bapak Ibu itu seperti pre dan post tes, maka benarlah jika Bapak Ibu menggunakan per sampel t-test. Tapi kalau menurut persepsi Bapak Ibu tidak mungkin tanaman itu dikasih dosis 30 terus ditambah 50, berarti kan dosisnya total 80 yang masuk ke satu tanaman. Berarti itu ada dua sampel yang beda. Keduanya independen, terpisah gitu ya. Jadi kita membandingkan antara tanaman yang diberi pupuk dengan dosis 30 ml dibandingkan dengan tanaman yang diberi dosis 50 ml. Maka itu benar kalau persepsi Bapak Ibu seperti itu pakai independen t-test. Gitu. Jadi makanya persepsi Bapak Ibu mungkin awalnya ada yang miss ya. Makanya di sini saya meluruskan keduanya ada kemungkinan benarnya. Dan keduanya ada kemungkinan salahnya. Nah, jadi Bapak Ibu kalau lain kali ketemu soal kayak gitu, persepsi Bapak Ibu seperti apa? Mungkin nggak kalau satu tanaman itu dikasih dosis 30, dikasih lagi 50. Ya. Atau memang dibedakan tanamannya. Yang 30 sendiri, yang 50 sendiri. Kalau di sekolah biasanya Bu Kiki, kemarin kenapa di UAS-nya pakai independen t-test Bu Kiki? Pakai independen kan? Iya. Alasannya kenapa? Alasannya kenapa ya kemarin? Karena nyari di cara ngerjainnya kan lihat di YouTube sih Pak, karena belum bisa masih belajaran. Nah kemarin tuh yang ketemu yang independen itu karena dia apa itu bukan pre-test dan post-test ya. Nah, Iya. contohnya itu di YouTube itu pakai independen, jadi ngerjainnya pakai independen. Nah, jadi dari
Dari sini saya coba luruskan ya nanti alasannya ya kalau ada riset Bapak Ibu seperti apa. Kalau ada pre ada post itu bisa dua-duanya dipakai. Kalau pre sama post nanti misal ada dua kelas, kelas yang A itu ada pre, nanti postnya juga iya, nanti di situ pakai per sampel dites. Di kelas B juga ada pre ada postnya, nanti ada uh, apa per sampel dites. Tapi kita membandingkan keduanya juga bisa nanti itu pakai independen dites nantinya, gitu ya Bapak Ibu ya, supaya nggak ada salah guna nanti. Bukan penyalahgunaan ya, tapi salah guna. Dua-duanya sama-sama senjata tajam, tapi kalau silet nggak mungkin dipakai buat nebang pohon. Mau kapan selesai nebangnya gitu ya. Begitu pula kalau kita pakai gergaji, nggak mungkin untuk fillet ikan itu pakai gergaji. Dua-duanya maknanya sama sebagai alat analisis, tapi kita harus bisa membedakan senjata yang mana untuk kegunaannya yang mana. Fungsionalnya harus jelas. Gitu. Ada yang mau ditanyakan terkait di sini sambil nanti coba diselesaikan yang ANAFA. Oke. Iya. Jadi itu Pak Budi maknanya apa? Maknanya ini adalah tanggal muda Pak Budi. Artinya apa itu? Artinya tanggal muda supaya kita sama-sama sepaham Pak Budi. Ya, makanya saya bilang tergantung sepemahamannya gitu ya. Diskusi kita tadi malam singkatnya gitu ya. Iya. Nah, makanya coba diluruskan apa makna dari penggunaan statistiknya, baik itu per sampel t-test maupun independent t-test. Yang ANAFA silakan dibaca-baca. Mungkin nanti dari hasil koreksian akan terpetakan lagi. Mungkin miss-nya di mana nanti dari sisi apa pemahaman Bapak Ibu. Mudah-mudahan nggak ada yang salah paham lagi ya. Karena kadang kalau kita salah paham itu membawa kepada paham yang salah itu nantinya. Oke, Bapak Ibu semua, cukup ya diskusi kita hari ini ya. Oke. Terima kasih kerjasama dan diskusi singkatnya Bapak Ibu. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kekuatan, kesabaran dalam menjalani tugas kuliah ini. Tetap jaga kesehatan, musim beralih ke pancaroba gitu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu dia kan.